Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya solid di tengah upaya-upaya berusaha mengganggu kewenangan institusi Polri. Hal ini disampaikan Kapolri saat memberikan arahan dalam Rapim Polri di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Kapolri berharap ke depannya personil Polri tetap solid sebab ada sejumlah pihak yang dianggapnya mengganggu institusi Bayangkara. Salah satunya upaya gangguan itu disebabkan adanya produk di program legislasi nasional atau prolegnas yang tengah dibahas di DPR. Sebelumnya, beberapa waktu lalu sejumlah politisi Senayan menyuarakan usulan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada serentak 2024 digelar. Lalu, siapa kelompok-kelompok tertentu yang dituding Kapolri berupaya mengganggu institusi Bayangkara? Tim TV One mengabarkan. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengingatkan jajarannya untuk tetap solid di tengah upaya-upaya yang dinilai ingin mengganggu kewenangan institusi Polri. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Pak Yusuf, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam lagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Selamat Pak Yusuf, malam. selamat malam. Dan juga hadir bersama kita Irjen Pol Purnawirawan Pak Roni F. Sompi, Kadif Humas Polri pada masa jabatan 2013 hingga 2015. Pak Roni, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, Mbak Selamat Ken. malam, Pak Roni. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Bang Nasir Jamil, selamat malam. Ya, selamat malam Ken Ana, bukan Ken Arok ya. Bukan Bang, bukan. Beda lagi. Tapi yang Maaf, akan saya kita... bercanda. Oke, tapi yang tidak bercanda nih Bang, nampaknya adalah adanya warning atau pengingat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai anggotanya ini diminta untuk tetap menjaga soliditas karena ada kelompok-kelompok yang dinilai ingin melakukan reposisi, kemudian mengganggu kewenangan institusi Polri itu sendiri. Tapi sebelum ke Bang Nasir Jamil, mungkin Pak Roni tahu siapa yang dimaksud oleh Kapolri ini, Pak Roni? Wah, ini pertanyaannya Mbak Ken. Saya ini kan sudah di luar Polri sejak 2015. Oke. Ya, terakhir Kapolda Bali ya. Tapi ya kita mengikuti melalui media dan juga beberapa kali berdiskusi dengan kawan-kawan di Polri. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, karena itu kan pas ada pertemuan secara nasional dan itu tahunan, Ya. rapat kerja teknis seluruh Kapolda hadir, pejabat utama Mabes Polri juga hadir, bahkan pejabat-pejabat yang dari Polri tapi masih dinas aktif dan mereka bertugas di beberapa kementerian dan lembaga di luar Polri itu juga hadir. Jadi saya lihat Bapak Kapolri ingin memperkuat sinergitas, soliditas di antara internal anggota Polri karena para pimpinan-pimpinannya baik Polda maupun Mabes itu kan hadir semua. Nah, bagaimana untuk menyatukan pemikiran sehingga berdasarkan pengalaman yang juga beliau sudah lalui selama beberapa tahun menjadi Kapolri, hal itu diingatkan. Oke. Diingatkan artinya begini. Polri ini pernah dibawa ABRI dulu, ya. Tapi tahun 2000 kemudian ada kebijakan nasional sehingga pemerintah menempatkan Polri berpisah Ya. dari TNI melalui TAP MPR nomor
7 Romawi tahun 2000. Oke. Sehingga dibuat juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri untuk mempertegas tugas pokok maupun fungsi Polri yang memang berbeda dari TNI. Oke. Jadi saya kira hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Kapolri menurut penilaian saya ini lebih kepada bagaimana untuk membenahi Polri ini yang dari organisasi strukturalnya sudah berjalan dengan baik, bagaimana ya yang berkaitan dengan kulturalnya. Oke, membenahi tapi bukan karena terganggu, Pak. Karena tadi dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri sendiri ini mungkin tidak serius tapi cukup mengganggu begitu katanya Pak Roni. Ya, tentu Bapak Kapolri kan pasti lebih paham untuk menjelaskan ketergangguannya Polri itu seperti apa. Karena kan dipublish ke media sehingga secara internal ini perlu dimaknai dengan upaya pembenahan yang lebih kuat, memperbaiki kinerja yang lebih baik sehingga kredibilitas Polri itu semakin mengarahkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kan begitu. Oke, Ya. baik. Itu menurut pandangan Pak Roni ya. Coba kita cari tahu Pak ke Komisi 3 DPR RI. Itu perlu itu. Karena sudah menyebut produk prolegnas di sini Bang Nasir Jamil. Betulkah demikian? Ini sudah menjadi pembahasan di DPR? Begini, pertama yang harus diketahui dan dipahami bahwa DPR dan pemerintah itu punya kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Ya. Kepolisian Republik Indonesia adalah bahagian dari pemerintah untuk menjalankan penegakan hukum, mewujudkan atau menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian tentu menjalankan undang-undang. Yang kedua, bisa jadi pernyataan Pak Kapolri, Pak Sigit tersebut ya berdasarkan intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga, memang di tahun 2012 lalu ada keinginan untuk membahas rancangan undang-undang tentang keamanan nasional yang pada waktu itu dinilai akan mempreteli kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Tentu saja waktu itu kita mengingatkan pemerintah agar kalaupun undang-undang keamanan nasional itu dibentuk, maka tidak boleh mempreteli kewenangan kepolisian, TNI, dan juga Badan Intelijen Negara atau yang masuk dalam undang-undang intelijen. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian tersebut, mungkin saja, karena begini, saya ingin katakan bahwa dalam prolegnas 5 tahun, ya, undang-undang RUU tentang keamanan nasional itu duduk di nomor 48. Ya, duduk di nomor 48. Artinya tapi apa memang itu, Bang? Saat ini itu artinya dia tidak masuk dalam prioritas tahun 2025. Yang kedua, memang Komisi 3 hari ini sedang melakukan upaya-upaya atau ya katakanlah pra pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kita tahu bahwa KUHP kita sudah selesai dan itu disebut dengan hukum nasional kita, dan tentu saja dalam rangka untuk mengisi kebangkitan hukum nasional kita, maka kami Komisi 3 berusaha untuk memperbaiki hukum acara pidana kita. Nah, tentu saja barangkali ya, ini barangkali ya, mungkin saja soal penyidikan ya yang mungkin dianggap nanti atau dinilai mengganggu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Tapi itu belum ada sikap resmi juga, dan makanya saya katakan ini kemungkinan ya dalam pandangan saya yang disampaikan oleh kepolisian atau Pak Kapolri tersebut. Oke, baik. Meskipun belum ada sikap resmi, tapi kewenangan soal penyidikan itu tentu akan menjadi satu prioritas di atas ranking 48 itu, Bang Nasir Jamil? Iya, memang revisi hukum acara pidana kita masuk dalam prioritas 2025. Nah, banyak hal yang dibahas di situ ya.
Karena memang kalau kita melihat peradilan pidana kita ini kan mengandung dua model ya. Yang pertama criminal control proses, yang kedua due process system gitu ya. Jadi model CCM dan DPM, jadi control criminal model dan due process model. Kalau yang pertama itu lebih kepada efisiensi atau efektivitas, sehingga kemudian perlu ada lembaga seleksi dan lain sebagainya. Tapi ingin sampaikan bahwa memang nanti dalam hukum acara pidana itu akan diatur dengan baik bagaimana hubungan penyidik Polri dengan PPNS, ya, hubungan penyidik Polri dengan penuntut umum, dan juga hubungan penyidik Polri maksud saya dengan hakim atau pengadilan begitu. Jadi kalau kemudian Pak Kapolri mengatakan demikian, di satu sisi kami bisa memahami karena itu berdasarkan dari informasi-informasi intelijen yang dimiliki oleh Kapolri, tapi saya katakan Komisi 3 belum punya sikap soal itu. Oke, meskipun belum punya sikap tapi dikonfirmasi nih Pak Yusuf, ada kemudian kewenangan penyidikan yang mulai dibahas di DPR dan nampaknya itu menjadi roh ya dari kepolisian. Nah, bagaimana kemudian Pak Yusuf melihatnya? Ini cukup mengganggu-kah betul sedemikian penting sehingga Kapolri langsung yang harus bicara di depan jajaran yang mengingatkan untuk tetap solid? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri ini bisa secara tekstual dan kontekstual. Tapi yang menarik itu sebenarnya secara kontekstual kita memahaminya. Setidaknya ada 3 teks yang bisa coba kita buat. Ada kelompok pertama, yang kedua ada gangguan, yang ketiga ada kewenangan. Ya. Tentu 3 hal ini memang apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri itu kan mengajak menghadapi 3 hal ini. Kelompok sesungguhnya ini kita pahamkan di dalam perspektif negara demokrasi, di mana ada pendapat-pendapat yang tidak selalu sama. Tidak mengarah pada satu kelompok tertentu? Tidak. Kalau kita memahami itu, karena ini kontekstual, makanya dipahamkan itu secara kontekstual. Kontekstualitasnya kan ini sejak ada reformasi 98, terus terjadilah pemisahan TNI dan Polri, itu kan produk reformasi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu adalah produk reformasi yang melalui sebuah proses yang demokratis dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, karena kita sudah menganut sistem demokrasi, untuk membuat situasi sistem kepolisian itu ajak itu sepertinya tidak mungkin. Karena dalam proses perjalanan kita dalam kebangsaan kenegaraan kita, di dalam konteks sistem hukum yang kita bangun itu ada pergerakan-pergerakan sifatnya dekonstruktivisme, di mana kewenangan kelembagaan negara itu tidak lagi seperti yang dulu dipegang oleh satu kekuasaan. Misal kalau kita bicara tentang penyidikan, penyidikan tindak pidana korupsi kan dulu ada di kepolisian, ada di kejaksaan. Tapi dalam perkembangan sistem demokrasi kita mengalami perubahan. Dibentuklah lembaga-lembaga auxiliary agency seperti KPK. Itu kan penyidik yang sesungguhnya kalau kita merujuk kepada konstruksi sistem hukum peradilan pidana melalui kado yang luar biasa KUHAP 1981, penyidik utama itu adalah Polri. Jadi tapi justru malah lagi dibahas nih DPR. Perubahan pemikiran untuk melakukan perubahan itu sudah terjadi. Dalam sistem kejahatan keuangan ada penyidik yang sekarang ini di Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang dulu kan itu dilakukan oleh Polri. Nah, ini memang akan terus mengganggu dalam artian yang kita pahamkan itu, yang dimaksud adalah pemikiran. Pemikiran ini akan terus berlangsung dan memang ini sudah kita bisa lihat ada draft-draft sebuah peraturan perundang-undangan yang mencoba untuk mengurangi kewenangan penyidik utama itu melalui RUU KUHAP. Nah, ini tidak tahu apakah RUU KUHAP yang sekarang ini ada itu resmi dari badan legislasi atau dari badan keahlian DPR, tapi kita temukan memang ada sedikit mengurangi kewenangan penyidikan yang sesungguhnya di dalam konstruksi KUHAP itu penyidik utama Polri. Ini bukan berjalan sekarang, tapi ini sudah kemarin-kemarin gangguan-gangguan pemikiran yang seperti itu sudah ada. Oleh karena itu apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri ini saya kira positif, mengajak seluruh
internal Polri untuk menyatukan bahwa mari kita rumuskan satu pemikiran, kita masih memposisikan dalam hal masalah penyidik utama misalnya, KUHAP ini kita pertahankan kita sebagai penyidik utama atau membiarkan pengurangan kewenangan itu salah satu masalah. Yang kedua, soal yang selalu muncul adanya wacana reposisi. Nah, itu bagian dari kelompok pemikiran kan yang ingin memposisikan Polri tidak seperti sekarang. Menurut saya yang merupakan bagian dari gerakan reformasi 98, posisi Polri itu tidak pun kita katakan ideal, sudah tepat di bawah presiden. Jadi meskipun memang selalu ada, tapi ya sifatnya itu mengajak untuk berpikir kembali, tapi menurut saya kaitannya dengan soal posisi itu sudah tepat di bawah presiden. Baik, nampaknya itu yang kemudian menjadi pemikiran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sehingga perlu untuk diungkapkan kepada jajarannya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, revisi mengenai perubahan kewenangan penyidikan dari Polri ini dilakukan karena memang kebutuhan atau kemudian ada hal lain yang melatar belakangi hal tersebut pemirsa. Kita akan membahas dan menemukan jawabannya untuk Anda usai jeda.